Kabar tidak menyenangkan menerpa Nikita Mirzani di saat dirinya sedang berjuang bebas dari jeratan hukum yang masih berlangsung di pengadilan. Beredar kabar jika Nikita sedang ingin menjual rumah mewah yang selama ini ditempatinya. Itu tampak dari baliho yang terpasang di depan rumah Nikita belum lama ini dan tersebar luas di media sosial. Sontak saja kabar Nikita akan menjual rumahnya menuai reaksi beragam dari netizen. Tidak sedikit juga yang menuding Nikita bangkrut hingga harus menjual rumahnya demi menghidupi anak-anaknya. Kini isu kebangkrutan Nikita menjadi perbincangan banyak orang. Lantas apakah alasan Nikita menjual rumahnya? Benarkah Nikita kehilangan penghasilannya selama ini dalam tahanan hingga dirinya harus menjual rumahnya demi menghidupi anak-anaknya? Kenapa sih kalau jual rumah kan bukan jual diri? Gimana sih? Jual rumah salah, ntar jual diri ditangkap. Alasannya kenapa? Alasannya kenapa Kak? Alasannya karena udah bosen, rumahnya kekecilan, anak udah besar-besar ya. Kan itu rumah udah hampir 2 tahun dipasarin kan, tapi gara-gara lagi-lagi pembencinya Nikita membuat berita seolah-olah Niki bangkrut misalnya gitu. Ya mereka nggak tahu aja nih kita beli rumah yang lebih bagus dari yang dia tempatin sekarang kan. Pertama karena kan terjadi teror terus di rumahnya, alasannya itu. Kedua, rumahnya terlalu kecil karena anaknya sudah besar. Yang Aska sama Arkana itu masih gabung kamarnya, nah berantem terus. Meja belajarnya kan si Arkana udah mulai sekolah, jadi kalau ada gurunya tuh ya rebutan lah gitu ya. Nih kita kan ibu yang berjuang mati-matian untuk membahagiakan anaknya lah, dia mampu untuk menukar rumah yang dia tempatin sekarang dengan yang lebih baik ya, itu luar biasa sih. Kenapa saya tidak melaporkan orang-orang yang begitu keji menghina saya, keluarga saya, karena saya berpikir ya ini resiko saya dan keluarga saya mempunyai sosial media. Dan satu lagi, saya nggak mau ngerepotin aparatur negara untuk menghabiskan anggaran ngurusin netizen yang berkomentar gitu. Ini pendapat pribadi saya ya. Nah ini dampak positifnya dari berita yang beredar Nikita bangkrut, katanya banyak banget akhirnya yang nanya ini sebagai ajang iklan promo terbaik yang diciptakan oleh pembenci. Makasih yang diciptakan oleh pembenci Niki. Itu kan belum bisa dilakukan, Nikinya masih di sana, cuman penawaran banyak sekali. Kalau orang tuh terlalu benci itu tiap hari mikirin tuh jadi bisa twist loh. Jadi ternyata mungkin saking kagumnya dia sama sosok Nikita Mirzani sehingga dia bisa melupakan kewajiban yang utama di hidup dia hanya untuk mencari atau menyaksikan berita tentang Niki. Kalau dia tidak anggap Niki itu sesuatu, dia nggak mungkin lakukan itu. Kayak saya aja lah ditanya sama kalian, ngapain mau saya komentarin? Males banget gitu. Tapi kalau dia kan memang mencari ya, menurut saya dia sangat mengagumi Nikita Mirzani. Saya terlalu muak menanggapinya gitu. Ini bukan nanti kalau saya ngomong levelnya saya dibilang saya sombong gitu kan ya. Ini bukan manusia yang harus dapat respon dari saya gitu. Ya biarlah dia seperti itu kan, biar kalian sendiri yang menilai kan. Karena menurut saya nggak pantas saya komentari. Kalau saya sendiri ketawa, bagaimana? Kan saya udah jelasin, boleh ditanya kepada manajernya Nikita, bahkan ada beberapa brand yang saya juga nggak tahu ya kenapa dia di penjara malah mereka bayar Nikita gitu. Rezeki kan nggak akan pernah lari gitu. Kalau misalnya Nikita dikasih ujian seperti ini, Allah memberikan rezeki yang lebih, itulah hadiah dari ujian yang Nikita alami hari ini. Kalau Loli kan udah sedikit ngerti kan, dia kan bukan anak yang cengeng, dia dari kecil udah hidup keras di bawah ibunya. Maksudnya dia udah cukup kuat lah untuk menghadapi resiko dia sebagai anaknya seorang Nikita Mirzani. Dia nggak apa-apa. Nikita Mirzani tidak hanya diterpa kasus hukum yang harus dihadapinya di pengadilan, tetapi dari situ juga Nikita terpaksa harus berpisah dengan anak-anaknya lantaran dirinya kini mendekam di dalam rutan. Karena hal itulah Nikita terpaksa harus melewatkan masa remaja putrinya Loli yang dikabarkan sedang menjalin hubungan khusus dengan Sean Putra dari pasangan Ola Ramlan dan Aufar Hutapea. Meski jauh dari anak-anaknya, Nikita tetap mengawasi pergaulan anaknya.
Dan pengawasan itu ia titipkan pada kerabatnya, Fitri Salhuteru, yang mengaku menyetujui hubungan Loli bersama Sean. Fitri sebagai orang yang cukup dekat dengan Nikita, hanya bisa berharap Nikita dapat segera bebas, agar bisa berkumpul kembali dengan anak-anaknya. Lantas, seperti apakah tanggapan Fitri mengenai hubungan Loli dengan Sean? Dan benarkah kini Loli dan Sean sedang menjalani hubungan ke arah yang lebih serius? Saya tidak mau orang itu terbawa emosi dengan melihat Nikita seperti ini gitu. Anak-anak itu juga kan taunya bahwa Nikita lagi syuting kan. Jadi saya nggak mau anak-anak juga hidupnya terganggu dengan apa yang terjadi di Nikita. Kan Nikita orangnya ini ya, ketat ya. Oke, kamu boleh nonton jam segini, harus ada di rumah misalnya. Nanti dia telat lah sejam, misalnya 30 menit atau sejam. Saya bisa cari Nikita walaupun Nikita sudah tidur, dibangunin, dia minta maaf pulang telat. Itu tuh saya suka dari Sen. Besan saya yang ngasih tahu, Besan tahu nggak ada apa. Waktu itu belum pacaran, karena kan ketemunya di ulang tahun anak saya kan. Ya udah, ya saya seneng lah, saya senang akhirnya yang manggil Besan tuh bukan saya ya, Niki malah gitu. Ya, saya bercanda, tapi kan masih ada anak kita yang lain. Oh iya gitu. Ya pokoknya dua-duanya anak saya, Sen dan Loli anak saya. Ya nggak ada tanggapan ya, selayaknya remaja lah gimana ya, tapi pada intinya kita sebagai orang tua tentu selalu mengingatkan dan menjaga mereka agar ingat dia masih pelajar, harus jaga diri, jangan saya kan termasuk orang yang nggak suka kalau anak-anak keluar malam gitu. Ya itulah, itu aja sih yang ditekankan, terutama saya sih, karena kan dua-duanya nyerahinnya ke saya nih. Kalau misalnya mau negur anak-anaknya ya yang dicari saya, jadi saya yang selalu menegur mereka berdua. Tapi saya sangat berharap sekali dengan Bapak Hakim bahwa proses hukum Nikita ini minimal dia bisa dialihkan status penahanannya, karena saya menjamin juga kan untuk tidak melarikan diri, untuk tetap hadir dalam persidangan. Mau ditahan juga mau apa, kan sudah berlangsung juga sidangnya, kasihan juga kan dia tulang punggung keluarga, anak-anaknya masih kecil gitu. Ya saya minta memohon banget sih kepada Hakim yang mulia untuk menjawab permohonan dari kuasa hukum Nikita atas pengalihan status tahanan Nikita, entah itu tahanan rumah atau tahanan kota. Tapi saya berharap sekali bahwa Nikita bisa berkumpul dengan anak-anaknya. Selalu support Nikita. Kamu cantik banget, di sini kok tambah cantik gitu, tambah bersinar. Nggak tahu ya, kalian melihatnya seperti itu nggak? Kan kalau saya ngelihat dia tambah bersinar sih, dia tambah bersih, tambah percaya diri untuk menghadapi ini ya. Dia kan selalu bilang ke saya, udahlah kakak, emang aku mau dipenjara berapa lama sih gitu. Nanggapi itu saya tidak punya tanggapan, karena mereka yang datang ke sana juga saudara-saudara saya dari Maluku. Kemarin kan sempat saya upload juga di story saya, ya itu kan sidang terbuka ya, mereka mungkin mau datang aja lah, mau melihat keadilan terhadap sidang ini gitu. Tapi ya saya nggak ada masalah gitu kalau misalnya mereka dengan niat baik untuk datang ke ruangan sidang sebagai pengunjung, saya nggak masalah.